ekskavasi ini dilaksanakan selama 6 hari ya, tahap kedua selama 6 hari, eh, dari tanggal 21 sampai tanggal 26 Februari 2022. Dan selama 6 hari ini kita melanjutkan pekerjaan di tahap 1, di mana kita targetnya adalah menampakkan sisi timur. Dan sebelumnya kita sudah mendapatkan gambaran bahwa candi ini profil kakinya itu berukuran 8 meter kali 8 meter dengan profil pondasi kurang lebih 10 kali 10 meter. Dan tahap kedua ini kita saat mengupas menggali di sisi timur, kita mendapati adanya tangga di sisi timur yang menandakan bahwa candi ini menghadap ke timur, 120 derajat dari utara kompas begitu ya, mengarah ke Semeru. Terus kemudian dalam proses itu kita menemukan banyak sekali temuan-temuan. Pertama adalah batu ambang pintu yang dimana kita temukan di atas dari tangga. Kemudian ada batu untuk relung 2 buah, dan kemudian kita juga menemukan 2 buah arca. Yang satu kita temukan di sudut tenggara, yang satu ditemukan di sebelah timur dari dinding sisi timur, tidak jauh begitu ya, hanya berjarak 30 cm. Dan ini dua temuan arca ini sangat menarik yang menandakan kemungkinan ini merupakan arca penjaga candi yang ada di Sri Gading ini, yaitu Mahakala dan Nandiswara. Yang sebelumnya yang Nandiswara saya duga itulah Agastya begitu, karena memang dia ditemukan di selatan, tapi kemungkinan ini arca Nandiswaranya itu jatuh agak jauh. Tapi juga menjadi pemikiran bahwa jatuhnya arca ini karena berbarengan dengan sangat masif ya, dengan runtuhan, menandakan bahwa bangunan tubuh itu agak tinggi sehingga jarak jatuhnya itu agak jauh. Tapi nanti kita menunggu data-data yang arkeologis lain begitu untuk mencoba membayangkan merekonstruksi seberapa sih tubuh candi saat dia runtuh. Karena yang kita temukan saat ini hanya tinggal tersisa bagian profil kaki dan tangga. Dan kita sedang mengerjakan bagian garbagriha atau bilik utama yang kita ketahui sementara ini berukuran 3 meter kali 3 meter, dan di situ ada sumuran, masih sudah kita kerjakan. Secara garis besar di tahap kedua ini kita sudah mencoba menampakkan keseluruhan sisi, begitu memang diperlukan tahap ketiga begitu ya, untuk menampilkan candi ini di tanah Menveld atau tanah aslinya, sehingga nanti setelah ini nampak tindakan seterusnya kan kita bisa tahu berapa sih keluasan tanah candi ini, yang karena tanah ini masih milik masyarakat ya, masih milik pribadi, sehingga ini nanti juga menjadi rekomendasi untuk pembebasan lahan begitu. Dan yang menariknya adalah kita tidak hanya candi utama, kita menemukan adanya indikasi struktur-struktur lain yang ada di barat, kita baru temukan, itu menandakan juga ini merupakan sebuah kompleks yang cukup besar, yang mungkin yang tersisa saat ini hanya bangunan utamanya saja, tapi dari indikasinya bahwa ada kemungkinan ada halaman yang kemudian dibatasi oleh pagar begitu. Secara fungsi candi ini karena menghadap ke timur, memang untuk bangunan suci atau bangunan peribadatan ya, yang beraliran Hindu Siwaistis begitu, dengan ditemukan ada yoni, ada lingga yang baru kita temukan dalam ekskavasi tahap kedua ini juga. Dan kemudian
dari arsitekturnya kita dapati juga sejauh ini masih sesuai dengan hipotesis awal kita yang coba kita kaitkan keberadaan candi yang ada di Sirgading ini dengan prasasti Lingga Suntan yang ditemukan tidak jauh dari lokasi candi ini, yang saat ini prasasti itu sudah dipindahkan di Museum Nasional. Sejauh ini temuan-temuannya memang menunjukkan bahwa gaya arsitektur candi ini masih bergaya Mataraman kuno begitu ya, abad ke-10 saat Sindok memindahkan Mataram kuno ke Jawa Timur yang kemudian menjadi Medang begitu ya. 928 prasasti Sangguran, Sindok masih menjadi Rakai Hinu atau wakil raja, tapi 929 prasasti Lingga Suntan, Sindok sudah menjadi raja dalam setahun. Mungkin dalam itu proses transisi perpindahan Sindok memindahkan dari pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dan candi ini kemungkinan sudah ada sebelum itu, begitu. Yang kemudian cuma dia minta pembebasan pajak kepada Sindok yang berkuasa waktu itu. Jadi candi ini sebenarnya sudah ada sebelum Sindok memindahkan itu, gitu. Perkiraannya abad berapa, Pak? Kalau sebelum Sindok itu berarti kan sudah ada. Data-data yang kita punya belum ada ya, masih bergaya Mataraman kuno begitu. Berarti saat pusat kekuasaan ada di Jawa Tengah, Jawa Timur bukan berarti kosong, tapi dia ada peradaban sendiri begitu, termasuk juga kaitannya dengan Kanjuruhan yang sudah ada di abad ke-7 begitu. Nah, termasuk juga di sini. Ini yang dulu merupakan, kalau masa Sindok merupakan daerah lungguh dari Rakai Hujung. Bayangannya begini, ini candi ini punya tubuh, punya atap, ya. Terus terlihatnya sepertinya gempa yang mengakibatkan konstruksi tanah berubah dan mengakibatkan kemerosakan di beberapa bagian dan termasuk patahan pada bangunan, patah, anjlok, sehingga kemudian mungkin bisa, kalaupun itu gempa sekali berarti cukup besar, kalaupun tidak besar berarti butuh beberapa kali terjadi gempa, sehingga kemudian bagian candi ini patah ke semua sisi, runtuh ke semua sisi, dan yang tersisa adalah profil kaki. Nah, profil kaki ini diketimbun oleh runtuhannya, ya, bukan ditimbun oleh longsoran, tapi ditimbun oleh runtuhannya. Terlihat dari tanahnya yang kita gali itu masif oleh isian runtuhan bata. Jadi kita membongkar runtuhan, lebih banyak batanya daripada tanahnya. Nah, kita dari pola rubuh itu sebenarnya kita juga bisa merekonstruksi sebenarnya seberapa tinggi sih